Jadi kita akan mengunjungi perpustakaan Padmawijaya SMA Negeri 1 Klaten serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. Sebelum itu, perkenalkan, saya Zalvada Putri, nomor absen 36. Saya Anjuswana Nabila, nomor absen 5. Saya Mutiara Dewi Soleha, nomor absen 20. dan saya Nadia Fira Nabila, nomor absen 21. Kami dari kelompok 6. Nah, sekarang kami sudah sampai di depan perpustakaan Padmawijaya SMA Negeri 1 Klaten. Yuk kita masuk. Di SMA Negeri 1 Klaten menjunjung tinggi budaya literasi, dan inilah perpustakaan kami, perpustakaan tercinta di Semansa Klaten. Mungkin bagi sebagian besar orang, perpustakaan merupakan tempat yang sangat membosankan karena hanya sebuah tempat yang sunyi yang berisikan tumpukan buku belaka, dan itulah yang membuat minat baca warga Semansa Klaten rendah literasi. Literasi digitallah solusi dari masalah tersebut. Tidak hanya buku pelajaran, majalah, buku cerita, maupun novel saja, tapi banyak buku yang terdapat di perpustakaan Semansa Klaten, seperti buku filsafat, psikologi, agama, bahasa, ilmu alam, matematika, teknologi, ilmu terapan, puisi Indonesia, serta terdapat buku pelatihan soal dan KSN. Perpustakaan Semansa Klaten ini juga memiliki tempat membaca yang disediakan. Lalu, perpustakaan Semansa Klaten ini mempunyai lantai atas. Pada tangga menuju lantai atas ini ada hal yang menarik, yaitu terdapat beberapa rak dan buku. Nah, setibanya di lantai atas ini akan disambut dengan visi misi perpustakaan SMA Negeri 1 Klaten dengan ruangan yang luas, berisi meja-meja besar yang dimana kalian bisa membaca buku lebih leluasa. Selain disediakan tempat membaca, di lantai atas ini juga terdapat kipas angin yang membuat lantai atas ini nyaman. Juga terdapat buku-buku, dan di belakang rak buku-buku ini terdapat beberapa karya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Klaten yang berasal dari karya-karya P5. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kapan sih perpustakaan Padmawijaya ini tuh didirikan? Perpustakaan Padmawijaya berdiri bersamaan dengan berdirinya sekolah. Sekitar Tahun 1957. Oke. Ya, Lalu untuk pertanyaan kedua, siapa aja sih yang berkontribusi di perpustakaan ini? di perpustakaan itu bertiga. Kepala perpustakaannya Ibu Elizabeth Indrianti, terus saya Bodi Irawan, sama Pak Mehmet Effendi. Bagaimana sih perkembangan perpustakaan Padmawijaya SMA Negeri 1 Klaten ini? Ya, perkembangannya sangat pesat ya. Kalau dulu perpustakaan itu sistemnya masih manual, sekarang sudah otomasi. Kita juga sudah memiliki e-library, jadi siswa-siswi bisa mengakses lewat web. Lalu berapa sih rata-rata pengunjung di perpustakaan ini per harinya? Per hari. Iya. Kalau per hari pengunjungnya sekitar 250 siswa. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh Pak Budi, dan semoga perpustakaan Padmawijaya SMA Negeri 1 Klaten ini dapat bermanfaat bagi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Klaten. Sama-sama ya, Dek. Jangan lupa berkunjung ke perpustakaan ya. Setelah mengunjungi perpustakaan Padmawijaya SMA Negeri 1 Klaten, Selanjutnya mari kita mengunjungi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. halo semuanya. Nah, kita sudah sampai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. Sesampainya di parkiran dan sebelum benar-benar masuk ke dalam gedung perpustakaannya, kami melewati masjid di lingkungan perpustakaan itu. Ayo kita masuk. Sebelum memasuki pintu perpustakaan tersebut, terdapat rak sepatu dan sandal di luarnya. Tanpa menunggu waktu yang lama, yuk mari kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Di perpustakaan Klaten ini, setiap pengunjung yang datang diharapkan mengisi buku tamu yang terlebih dahulu. Di sana juga disediakan beberapa tempat penitipan barang yang dimana kita bisa gunakan untuk menaruh barang bawaan kita. Yuk kita lihat isinya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klaten ini berdiri pada tahun 1973
Di sini terdapat beberapa petugas. Ada kepala perpustakaan, 2 kabid perpustakaan, 2 kasih pelayanan perpustakaan, 2 kasih pembinaan dan pengembangan perpustakaan, serta juga ada beberapa staf. Perpustakaan Klaten ini tersedia buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi yang ada di sini seperti buku anak-anak, yaitu buku dongeng, fiksi remaja, serta fiksi dewasa. Jika buku non-fiksi memiliki berbagai macam seperti karya umum, ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu murni, ilmu terapan, kesastraan, sejarah, dan geografi. Serta terdapat buku tentang kesehatan. Nah, kami menemui hal menarik nih di perpustakaan ini. Tersedia juga buku untuk orang berkebutuhan khusus atau buta. Di perpustakaan Klaten dilengkapi dengan tempat untuk membaca dan mengerjakan tugas dengan nyaman. Selain itu, perpustakaan Klaten ini memiliki tempat bermain untuk anak kecil yang sangat menarik, mulai dari meja dan kursi yang dihias, mandi bola kecil, serta berbagai mainan. Di samping perpustakaan ini terdapat taman di depannya, serta dipergunakan untuk parkiran 3 bus mini yang dulu dipakai untuk perpustakaan bergerak. Untuk peminjaman buku di perpustakaan Klaten, kita harus memiliki kartu anggota. Nah, ada beberapa syarat loh. Yang pertama, nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan KTP atau KK ataupun KIA. Yang kedua, pas foto 2 lembar. Nah, itu tuh untuk ditempel pada buku induk anggota dan kantong anggota. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh petugas pelayanan perpustakaan. Nah, pembuatan kartu anggota ini nggak dipungut biaya 1% pun loh, dan bisa dibikin secara online juga. Keren kan? Adapun keutamaan penggunaan Kandapusta Berindu. Nah, apa sih itu? Mari kita bahas. Kandapusta Berindu dapat untuk mengakses koleksi digital perpustakaan nasional atau e-resources. Nah, cara mengakses e-resources dengan membuka browser, lalu akses laman e-resources.perpusnas.go.id. Jadi, sekian kunjungan kami ke perpustakaan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!